Boom! Raja Naga orang pembawa sial, dia benar-benar memenggal kepala orang kuat dari keluarga Phoenix kita. Dia sedang mencari kematian. Di lorong dunia, seekor Phoenix api langsung meledak menjadi api kemarahan, dan meraung dengan dingin. Menurut berita dari para murid, mereka memiliki 201 burung Phoenix api di Fire Heart Tracer, semuanya dipenggal oleh Raja Naga dari Istana Naga. Bagi keluarga Phoenix mereka, ini jelas merupakan kerugian terbesar sejak bencana terakhir. Ini juga pertama kalinya menderita kerugian seperti itu. Ada lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik di tingkat Master Alam Semesta, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang keluarga Phoenix mereka habiskan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Dia benar-benar kehilangan lebih dari 200 orang sekaligus. Semua burung Phoenix terlihat sangat malu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Raja Naga akan mampu membunuh keberadaan Master Alam Semesta tingkat 6. Tidak jauh dari samping, Qingjiang Water Phoenix mengerutkan kening ketika mendengar berita itu. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga benar-benar melebihi harapannya. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia juga berencana untuk membunuh Raja Naga dengan pangeran ketiga dari klan Malaikat, Malaikat Cerah. Pada saat itu, bahkan jika Raja Naga tidak terkalahkan di domain tak terkalahkan, dia tidak menganggap serius Raja Naga itu. Karena, meskipun Anda memiliki kekuatan untuk berada di tingkat kedua atau bahkan ketiga dari penguasa alam semesta, menurut pandangannya, Anda masih dapat dibunuh dengan mudah. Tapi sekarang, itu benar, Raja Naga sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa alam semesta urutan ke-6. Ini sedikit menakutkan, terutama kecepatan pertumbuhannya. Menurut kecepatan ini, akankah dia dapat mencapai tingkat dominasi ke-7, ke-8 atau bahkan ke-9 segera? Jika demikian, itu akan mengerikan. Sangat buruk. Dia tiba-tiba merasa bahwa semut di matanya telah tumbuh menjadi binatang raksasa. Dan itu juga monster yang sangat kuat, cukup untuk menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Phoenix mereka. Penatua, bukan hanya masalah ini, tetapi kelompok ras berpangkat tinggi yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati di lempengan batu komunikasi sebenarnya memfitnah keluarga Phoenix kita. Di samping, seekor Phoenix berkata, kepada Phoenix api di tengah, dan ekspresinya juga sangat memalukan. Opini publik di pelat batu komunikasi terlalu kuat, dan bahkan sekarang beberapa informasi telah muncul di otak kecerdasan alam semesta. Mungkin tidak lama lagi seluruh alam semesta Jiu Yuan mengetahuinya. Ini berdampak besar pada reputasi klan Phoenix mereka. Kita tidak perlu memperhatikan informasi tentang kelompok semut. Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan Raja Naga. Sesepuh dari klan Phoenix tengah meraung dengan wajah muram. Kejadian ini merupakan penghinaan besar dan kerugian besar bagi keluarga Phoenix. Raja Naga dari Istana Naga membunuh lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik tingkat master mereka. Balas dendam ini harus dibalaskan. Tetua, Raja Naga telah memiliki kekuatan seorang penguasa. Kami akan mengirim orang ke Istana Naga sekarang untuk menghancurkan mereka. Kata seekor burung Phoenix dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Kekuatan Raja Naga jelas telah mencapai ranah dominasi, yang juga berarti Istana Naga telah sepenuhnya memasuki jajaran ras puncak. Kemudian mereka bisa langsung mengirim yang kuat untuk menghancurkan Istana Naga. Tidak peduli tentang beberapa aturan lagi. Aku akan memberitahu tetua lainnya tentang masalah ini, dan membiarkan tetua lainnya pergi ke sana secara pribadi dan menghancurkan Istana Naga. Tetua di tengah berkata dengan membunuh. Semua Phoenix api sedikit mengangguk. Penatua, saya mendapat berita di sini. Beberapa informasi di lempengan batu komunikasi sengaja difitnah oleh sekelompok ras berpangkat tinggi. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga yang pertama kali memprovokasi anggota klan Phoenix kami. Hanya anggota kuat dari klan Phoenix kami yang menyerangnya. Raja Naga telah merencanakannya sejak lama. Sebuah Phoenix api melapor kepada para tetua. Hah. Lalu Raja Naga dengan sengaja ingin menjadi musuh klan Phoenix kita. Tetua Phoenix berkata dengan tatapan dingin di matanya. Karena Phoenix Air Qingjiang, keluarga Phoenix kita telah lama bermusuhan dengan Raja Naga dari Istana Naga. Kali ini harus menjadi balas dendam yang disengaja. Kata Phoenix api, melihat ke samping. Di samping, Qingjiang Water Phoenix sedikit mengernyit. Penatua, di masa lalu, saya mengirim beberapa murid untuk membunuh mereka di wilayah yang tak terkalahkan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia, seekor semut, dapat tumbuh sedemikian rupa. Qingjiang Suofeng Huang melihat Penatua menatapnya, dan segera menjawab. Tanda seru. Pokoknya, Raja Naga harus mati. Jika kamu ingin membunuh Raja Naga, maka aku akan mengajarimu. Kamu memasuki alam semesta berbintang dan membunuh Raja Naga.
Penatua Huo Feng Huang memerintahkan King Jiang Sui Feng Huang. Titik. Itu seorang penatua. King Jiang Sui Feng Huang tampak sedikit tidak senang, dan mengangguk dengan dingin. Dia adalah Phoenix Air yang mendominasi dunia urutan ketujuh, dan dia dapat sepenuhnya memasuki alam semesta berbintang. King Jiang Sui Feng memiliki bakat yang relatif bagus dan latar belakang yang bagus, dia tidak ingin memasuki alam semesta berbintang. Lagi pula, bahaya di dalamnya agak tinggi, dan dia tidak kekurangan sumber daya. Tapi sekarang, dia harus masuk ke dalam, karena masalah ini memiliki hubungan yang baik dengannya. Raja Naga Istana Naga, jejak permusuhan muncul di matanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa semut yang dulu memiliki semut, kini harus diselesaikan sendiri. Wang Xian tidak tahu tentang masalah di pelat batu komunikasi, ketika dia terbang di ruang berbintang, dia sudah mengeluarkan perintah kepada An Lai dan Perdana Menteri Gui. Pindahkan Istana Naga. Mengandalkan Void Tower untuk memindahkan Istana Naga. Pertama pindahkan Istana Naga ke tempat tersembunyi di alam semesta Jiuyuan, lalu buat keputusan nanti. Wang Xian awalnya berencana untuk memindahkan Istana Naga ke alam semesta Jiuyuan, tetapi dia ragu-ragu dan menyerah. Perubahan alam semesta langit berbintang bahkan lebih besar, alam semesta Jiuyuan sangat besar, dan ada menara kekosongan gelap untuk memindahkannya, sangat mudah untuk menemukan tempat rahasia. Bahkan ras terkuat pun sulit ditemukan. Setelah memesan Istana Naga, dia dengan cepat terbang ke arah benua badai. Karena teleportasi, ditambah dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di posisi di depan benua badai. Terbang dengan cepat, dia datang ke tempat meteorit itu terbang, dan dia membuang muka dengan senyum di wajahnya. Semua baik-baik saja. Melihat posisi badai di benua badai, raksasa langit berbintang yang menakutkan dengan cepat terbang menuju meteorit logam dan menelannya dalam satu tegukan. Tuan alam semesta tingkat keempat. Matanya menyapu, dan dia berpikir sendiri, lalu memindai binatang langit berbintang raksasa. Monster bintang terkuat dari ras ini seharusnya berada di sekitar peringkat ke-6 dan ke-7 dari penguasa alam semesta. Lagi pula, tempat ini bukan milik pusat alam semesta langit berbintang. Meski begitu, kelompok raksasa langit berbintang ini masih bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Wang Xian saat ini. Saat ini, dia paling banyak dapat membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat ketiga. Sangat sulit bagi lawan untuk mendominasi level keempat. Lagi pula, kekuatan telah ditekan oleh 3 level. Raja Naga, Wang Xian terbang langsung, segera memicu kewaspadaan Wu Sa Lin Wenluo. Wu Sa terbang mendekat, dan Lin Wenluo berdiri di samping simulasi monster langit berbintang raksasanya, dan berteriak dengan hormat. Wang Xian mengangguk, melirik Wu Sa, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sudahkah kamu menerobos? Ya, Raja Naga, kekuatanku telah mencapai puncak dunia master tingkat pertama, dan aku baru saja menerobos belum lama ini. Kata Wu Sa sambil tersenyum. Lumayan. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Berapa banyak meteorit logam yang telah kamu peroleh dari ratusan ribu tahun yang lalu? Raja Naga, semuanya ada di sini. Wu Sa melambaikan tangannya, dan cincin luar angkasa terbang ke arahnya. Wang Xian mengambilnya, merasakannya, dan matanya bersinar. Selama ratusan ribu tahun, Wu Sha dan yang lainnya memperoleh meteorit logam dalam jumlah besar. Tes-tes, meteorit langit berbintang ini, tidak ada masalah sama sekali dalam menaikkan pabrik penggilingan 5 elemen ke tingkat ke-6 Master Alam Semesta, tetapi mungkin sulit untuk menaikkan Taichi Dragon Pan. Gumamnya. Titik. Penggilingan besar 5 elemen telah melahap potongan logam beku itu, dan sekarang hanya perlu sedikit dari logam 5 elemen untuk menerobos. Adapun piring naga Taichi, Anda membutuhkan lebih banyak. Paling banyak, itu bisa dipromosikan ke tingkat dominasi kelima. Selanjutnya, saya akan meningkatkan piring naga Taichi dan mesin penggiling 5 elemen di sini. Dengan bantuan saya, kecepatan menyerap logam dapat dipersingkat sebanyak 100 kali lipat. Wang Xian tersenyum. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat penguasaan ke-6, yang dapat membantu penggilingan besar 5 elemen untuk menyerap energi logam dengan cepat. Namun di antara hal-hal ini, Wang Xian masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia memasuki binatang berbintang raksasa yang telah disimulasikan Lin Wenluo, dan dengan lambaian tangannya, dia mengerahkan energi lain. Dari induknya, dia merasakan mayat sekelompok burung Phoenix Api, dan mengeluarkan harta spasial mereka. 201 mayat Phoenix Api di tingkat Master, termasuk 1 di peringkat ke-6, 3 di peringkat ke-5, dan sisanya semuanya di peringkat pertama hingga ke-4. Selain itu, ada mayat leluhur Tianhuo. Hah!
Ketika dia melihat sejumlah besar mayat Patriark Tianhuo, dia sedikit terkejut, dan tidak ada ruang harta karun di mayat Patriark Tianhuo ini. Tidak ada harta kebetulan. Ini agak aneh. Mungkinkah leluhur Tianhuo masih hidup, dan bertahan hidup melalui harta yang menyelamatkan jiwa? Ini sangat mungkin, bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang disebut alam semesta berbintang untuk mendapatkan kesempatan besar. Wang Xian menebak dalam hatinya. Namun, mayat Patriark Tianhuo ini dapat membawa 100 murid yang berada di puncak yang mulia ke Istana Naga. Terus mencari harta luar angkasa dari Phoenix api lainnya. Karena mereka tidak dapat merasakan kerajaan ilahi mereka sendiri di alam semesta berbintang, harta mereka harus ditempatkan di harta luar angkasa. Segera, sejumlah besar sumber daya dan harta muncul di hadapannya. Keluarga Phoenix mirip dengan keluarga Shenlong. Mereka tidak terlalu banyak menggunakan senjata. Mereka sendiri adalah item terkuat, jadi hanya ada 5 harta bawaan. Ini adalah pohon Sicamore yang suci. Ini adalah kekuatan api yang sangat kuat. Pohon Sicamore ini dapat menyerapnya, tetapi ada cabang Sicamore di Istana Naga. Berlatihlah dalam 100 tahun. Ini adalah bulu burung Phoenix. Bulu burung Phoenix yang mendominasi dunia urutan kelima dapat ditempa menjadi harta yang kuat. Batu suci macam apa ini? Itu sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang mengerikan, harta yang dapat meningkatkan kekuatan hidup setelah menyerapnya. Ini seharusnya milik harta yang kuat. Wang Xian melihat harta karun dari 201 burung Phoenix api, matanya bersinar. Terang. Bulu Phoenix yang kuat, 20 batu energi api, dan batu dewa yang dapat meningkatkan umur. Batu keramat ini, meski diletakkan di atas tubuh, bisa sangat meningkatkan ketahanan seseorang. Jika diserap, itu dapat meningkatkan umur. Ini dapat diserap jika terjadi cedera serius dan juga dapat memulihkan cedera. Singkatnya, itu adalah harta yang sangat kuat, dan itu adalah barang langka untuk keluarga Phoenix. Terlepas dari harta khusus ini, sisanya adalah sumber daya. Sekelompok Phoenix api memperoleh sumber daya dari planet hidup. Jika itu ratusan ribu tahun yang lalu, sumber daya ini akan memungkinkan Wang Xian untuk menerobos dengan mudah. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Tapi itu juga bisa menambah banyak roh naga padanya. Setelah merapikan semua harta, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Banyak harta dapat memberi murid atribut api Istana Naga dorongan besar. Selain itu, selain dari harta ini, perolehan terbesar tentu saja adalah 201 mayat. Mayat yang mendominasi alam tingkat pertama dapat menambahkan 10 penguasa puncak ke Istana Naga. Tingkat kedua meningkat 100. Tingkat ketiga meningkat 1000. Tingkat keempat meningkat 10.000. Tingkat kelima meningkat 100.000. Peningkatan urutan ke-6, jutaan nama. Ya, itu sangat menakutkan. Pembangkit tenaga yang mendominasi alam tingkat 6, mencapai alam ini, tidak tahu berapa banyak energi yang telah diserap dan berapa banyak sumber daya yang telah dikonsumsi. Untuk pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam urutan ke-6, alam puncak yang mulia seperti semut. Jutaan pembangkit tenaga puncak yang terhormat bukanlah lawan dari mereka yang mendominasi dunia urutan ke-6. Seorang pria kuat yang mendominasi dunia urutan ke-6 dapat meningkatkan Istana Naga dengan 1.000.000 puncak yang terhormat. Itu menakutkan. Di puncak ras, ada juga banyak murid dari puncak terhormat mereka, tetapi ras puncak tidak terlalu peduli dengan murid tingkat ini. Ambil murid dari ras puncak di wilayah yang tak terkalahkan sebagai contoh, bahkan jika mereka mati, ras puncak tidak akan peduli sedikitpun. Sama seperti terakhir kali, ketika Wang Xian membunuh ratusan burung Phoenix, klan Phoenix bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak peduli, karena selama mereka mengeluarkan sumber daya, mereka dapat menumpuk banyak murid yang berada di puncak yang mulia. Tetapi mereka tidak melakukannya karena sumber daya yang terbatas. Sumber daya terbatas, jadi lebih baik memberikannya kepada para murid di alam yang terhormat daripada yang kuat di alam para master. Jika Anda tidak memasuki ranah dominasi, bagaimanapun juga Anda akan berada di tengah malapetaka, dan Anda hanya bisa menjadi umpan meriam. Meskipun pembangkit tenaga dari ras puncak tidak peduli, Wang Xian sangat peduli. Dibandingkan dengan latar belakang ras puncak, Istana Naga saat ini tidak ada bandingannya. Tanpa dia, ras puncak manapun yang mengirimkan orang kuat yang mendominasi peringkat keempat dan kelima dapat menghancurkan Istana Naga. Sama seperti Sekte Tianhuo, leluhur Sekte Tianhuo tidak buruk, dia telah mencapai dominasi tingkat kedua, membuat seluruh sekte mencapai ras puncak, tetapi dia terbunuh, dan seluruh sekte Tianhuo adalah ras tingkat tinggi lagi. Ini adalah pertanyaan tentang latar belakang. Latar belakang Istana Naga masih sangat buruk.
Memiliki sumber daya ini sekarang dapat sangat meningkatkan latar belakang Istana Naga. Tentu saja, ini hanya peningkatan besar, dan tidak bisa mengejar balapan puncak. Masih ada celah besar di antara mereka. Tapi Wang Xian akhirnya percaya bahwa Istana Naga bisa melawan tren. Latar belakang tingkat master relatif buruk, tetapi latar belakang tingkat puncak yang terhormat di masa depan akan menakutkan. Melihat mayat di depannya, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Istana Naga sekarang menjadi ras puncak, dan hanya ada selusin murid tingkat master. Meskipun tidak ada bandingannya dengan ras puncak, setelah waktu ini, Istana Naga dapat menambahkan lebih dari 1 juta murid dari alam puncak yang mulia. Ada lebih dari 1 juta murid di alam ini, jadi bahkan jika salah satu dari 10 murid dapat menerobos ke alam master, Istana Naga dapat dengan cepat mengumpulkan 100.000 murid master. Masih ada miliaran tahun sebelum datangnya malapetaka. Dengan perkembangan miliaran tahun ini, Istana Naga akan ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Mata Wang Xian bersinar terang. Memberitahu Anlai, memerintahkannya untuk mengambil kembali mayat-mayat ini, dan menanyakan tentang situasi Perdana Menteri Gui. Sekarang Istana Naga telah disembunyikan di tempat yang sangat rahasia, dengan transmisi menara kekosongan gelap, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Bahkan jika anggota keluarga Phoenix yang kuat ingin menemukan Istana Naga, sulit untuk menemukannya. Dan bahkan jika ditemukan, dengan pertahanan Istana Naga saat ini, ia masih bisa menahannya. Kecuali jika pihak lain mengirimkan keberadaan tingkat keberuntungan Tianyuan. Singkatnya, tidak ada masalah dengan penghiburan Istana Naga. Setelah Anli pergi dengan mayat dan sumber daya, dia melihat logam di depannya. Dengan gerakan telapak tangan, penggilingan besar 5 elemen muncul di sampingnya, dan Wang Xian mulai membantu penggilingan besar 5 elemen untuk menyerap meteorit logam. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu terletak di Jiuyuan Universe. Di kolam transformasi naga di Istana Naga, naga dan naga meraung, dan kekuatan besar mereka melonjak ke sekeliling. Setiap anggota Istana Naga, yang telah maju ke puncak yang mulia, hanya berjarak 1 langkah dari ranah penguasa. Istana Naga memiliki 8 juta anggota, tetapi 78 dari mereka semua adalah eksistensi di puncak yang mulia. Jika ini dipublikasikan, pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta Jiuyuan. Bahkan, jika ras tingkat lanjut itu mengetahuinya, mereka pasti akan tercengang. Pusat kekuatan dari semua ras tingkat tinggi yang digabungkan tidak memiliki puncak sejuta yang terhormat. Waktu berlalu hari demi hari, dan promosi Istana Naga sangat cepat. Adapun Wang Xian, penggilingan besar 5 elemen menyelesaikan terobosan beberapa tahun kemudian dan mencapai dominasi tingkat kelima, semua ini diharapkan. Karena penggilingan besar 5 elemen yang menyerap logam beku sudah sangat dekat dengan terobosan. Itu normal untuk menerobos sekarang. Selain itu, Wang Xian telah membuat anggaran untuk sisa logam, dan mungkin akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Penggilingan besar 5 elemen mencapai tingkat penguasaan kelima, dan panci naga Tai Chi mencapai tingkat penguasaan keempat. Terus menyerap, waktu berlalu dengan cepat. Berdengung-berdengung. Raja Naga, pihak kita telah ditemukan, dan orang yang kuat telah masuk. Ribuan tahun kemudian, Wang Xian, yang membantu penggilingan besar 5 elemen untuk menyerap, tiba-tiba menerima pesan dari Lin Wenluo. Ada juga suara-suara peringatan dari sekelilingnya. Wang Xian terkejut sesaat, dan segera terbang keluar, mengamati sekelilingnya dengan mata berkedip. Hah! Di garis pandang, pesawat ruang angkasa Mesya kecil dan robot terbang, dikemas dengan padat. Bagaimana situasinya? Dia melihat ke atas, matanya tertuju pada robot dan Mesya, dan dia bertanya pada Lin Wenluo. Ilmuwan lain di dunia CV kita, seharusnya Chris Fu. Lin Wenluo menatap robot Mesya di depannya, ekspresinya berubah raksasa langit berbintang simulasi saya, meskipun dapat bersembunyi dari ras kuat lainnya, tetapi tidak dapat bersembunyi dari ilmuwan lain di dunia fiksi ilmiah kita. Sekarang, dia tidak sekuat sebelumnya, dan tidak mudah memenangkan tempat ini darinya. Itu Raja Naga. Lin Wenluo mengangguk, dia sudah melihat beberapa informasi di lempengan batu komunikasi. Mengenai kekuatan Raja Naga saat ini, dia terkejut tetapi juga sedikit terkejut. Paling tidak, bekerja sama dengan orang sekuat itu juga sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah klan Phoenix. Wosh! Dengan kata-kata Wang Xian, Lin Wenluo bergerak maju dan terbang ke depan Chris Fu. Ini kamu. Oh! Aku masih bertanya-tanya siapa yang mengaturnya di sini, jadi itu kamu, Lin Wenluo. Lin Wenluo terbang ke depan, dan seorang Mesya datang untuk menemuinya. Mesya tinggi bersinar dengan kecemerlangan, dan keduanya saling berhadapan dari kejauhan.
Chris Fu, tempat ini sudah ditempati olehku, kamu segera pergi dari sini. Lin Wenluo menatap Meisha di depannya, dan berkata dengan dingin. Hehe, ilmuwan Lin Wenluo, kamu masih naif seperti sebelumnya. Kamu menempati suatu tempat dan itu milikmu. Aku juga mengatakan bahwa tempat ini ditempati olehku. Chris Fu menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya, dan melihat sekeliling sepertinya kamu sudah lama berada di sini, dan kamu pasti mendapatkan banyak. Hah? Lin Wenluo menatapnya, matanya sedikit berkedip. Jangan kaget, meteorit langit berbintang ini bercampur dengan logam yang kuat. Aku sudah mengetahuinya ratusan ribu tahun yang lalu. Aku baru saja pergi ke tempat meteorit itu jatuh untuk mencarinya. Sekarang aku hampir bisa menemukannya. Jadi aku datang untuk melihat sumbernya. Aku tidak menyangka sumbernya ditempati olehmu. Kata Chris Fu ringan. Chris Fu, aku menyarankan kamu untuk pergi dari sini, kamu bukan lawanku. Lin Wenluo menatapnya dan berkata dengan wajah cemberut. Mengapa kita harus menjadi saingan? Mengapa kita tidak bisa melakukan penelitian bersama seperti dulu? Kata Chris enteng. Aku, Lin Wenluo, tidak mau repot-repot bergabung dengan antek-antek ras puncak. Lin Wenluo berkata dengan dingin. Haha, Lin Wenluo, kamu terlalu tinggi. Kamu tahu kekurangan di dunia teknologi kita. Tidak mungkin bagi kita untuk mengambil langkah itu sendiri. Kamu tidak tahu kengerian sebenarnya dari ras puncak. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan klan malaikat bersamaku. Kamu tidak akan menyesal, kata Chris dengan senyum lebar. Tanda seru. Malaikat. Huff. Lin Wenluo mendengus dingin. Jika kamu tidak ingin bergabung, segera pergi dari sini. Sekarang aku menyatakan bahwa ini adalah wilayahku, kata Chris sambil tersenyum. Menatap Lin Wenluo, yang harus keluar adalah kamu. Lin Wenluo berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini. Chris Fu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Malaikat pertempuran logam tiba-tiba muncul di sampingnya. Ada 4 malaikat perang logam dengan 12 sayap. Mendengus. Lin Wenluo mendengus dingin, dan dengan lambaian lengan yang sama, raksasa logam Qian juga muncul di depannya, menatap Chris Fu dengan dingin. Tampaknya kamu telah memperoleh banyak logam yang kuat. Chris meliriknya, matanya bersinar terang. Di belakang, Wang Xian menyaksikan pertarungan mereka, mengangkat alisnya sedikit, dan menonton dengan tenang. Hehe, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda celah di antara kami, Lin Wenluo, kami sudah di belakang. Chris Fu menatap binatang langit berbintang raksasa, mencibir, dan melambaikan tangannya. Wosh! 4 malaikat logam pertempuran bergerak. Mereka mengepakkan 12 sayap mekanis mereka, menyemburkan energi dari posisi di belakang mereka, dan langsung menyerang raksasa logam Lin Wenluo. Binatang bintang, serang. Lin Wenluo mendengus pelan, tanduk logam di kepala binatang bintang mulai mengumpulkan kekuatan badai, dan pedang angin menyerang 4 malaikat perang logam dengan kecepatan yang mengerikan. Itu terlalu lemah. Dengan teknologi kami masih tidak dapat mengubah energi tingkat master. Bertarung dalam jarak dekat adalah pilihan yang paling tepat. Chris Fu terkekeh, dan sayap dari 4 malaikat pertempuran logam langsung membentuk perisai untuk menahan bagian depan, dan menyerang Star War Beast dengan kecepatan yang tidak berkurang. Ho ho ho, Star Beast meraung dengan liar, dan langsung menemuinya. Bam bam, saat berikutnya, terdengar suara tabrakan logam yang keras, malaikat pertempuran logam, 12 sayap mereka adalah senjatanya, dan setiap sayap sangat tajam, mengandung kekuatan serangan yang mengerikan. Dengan setiap pukulan, ada ledakan keras. Meskipun Star War Beast Lin Wenluo sangat besar, ia tidak membengkak sama sekali. Ketika seluruh tubuh bertarung, ia dapat memancarkan lonjakan yang sangat tajam dari waktu ke waktu. Bahkan ada alat pemotong yang kuat. Ini adalah duel mekanis, konfrontasi fisik murni. Dunia sains dan teknologi ini sangat kuat. Selama Anda memberi mereka cukup bahan, mereka bisa mendapatkan peningkatan kualitatif, meskipun itu hanya serangan fisik. Wang Xian melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Dia tidak bergerak, tetapi mengamati dengan rasa ingin tahu. Raksasa logam yang diciptakan Lin Wenluo memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi dunia Orde Kedua. Karena terbuat dari logam, tidak mengenal rasa sakit, kecuali jika dihancurkan, sangat sulit untuk ditangani. Tentu saja, raksasa logam ini ditahan dengan sempurna oleh Hades. Hades dapat mengabaikan serangan fisik. Namun meski begitu, dunia iptek bisa memunculkan mesin tempur yang begitu dahsyat, yang sudah sangat dahsyat. Adapun 4 malaikat pertempuran logam Kelesi Fu, mereka juga sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam Orde Kedua.
Empat mengepung satu, dan raksasa logam yang dibangun oleh Lin Wenluo dengan cepat dirugikan. Lin Wenluo, kamu telah melampaui harapanku, tapi aku sekarang bukan lagi aku yang dulu. Chris Fu tertawa keras saat dia menyaksikan pertempuran di depan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan kali ini malaikat perang logam yang sama muncul. Malaikat pertempuran logam di tengah juga memancarkan kekuatan cahaya yang kuat. Di tangannya, dia memegang pedang besar malaikat. Apa? Melihat Lin Wenluo, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menatap kaget pada malaikat perang logam yang memancarkan kekuatan cahaya. Tidak, kamu belum menciptakan teknologi yang dapat mengubah energi di tingkat master. Malaikat pertempuran logam itu didukung oleh energi yang dipancarkan oleh harta khusus. Lin Wenluo dengan cepat berkata dengan keras. Jangan khawatir, saya akan dapat membuat peralatan teknologi yang mengubah energi pada tingkat master dalam waktu singkat. Chris Fu berkata dengan tenang, sambil menunjuk lengannya ke arahnya. Sekarang saya akan memberi Anda pilihan terakhir, bergabunglah dengan saya, atau saya akan menghancurkan tempat Anda dan menjadikannya milik saya. Ekspresi Lin Wenluo sangat memalukan ketika dia mendengar kata-katanya. Tanda seru, bentuk, bentak, ho-ho. Pada saat ini, ada 14 malaikat pertempuran logam di samping, dan eksistensi yang kekuatannya sebanding dengan penguasa tingkat ketiga. Serangan mereka jatuh ke tubuh Star Beast, menyebabkan retakan besar muncul di atasnya, dan hampir runtuh. Pesuruh klan malaikat. Melihat situasi ini, Wang Xian bergerak dan terbang ke depan perlahan. Ada ekspresi dingin dan mengejek di mulutnya. Hah? Kata-kata tiba-tiba Wang Xian, tiba-tiba muncul di sebelah Lin Wenluo, membuat Chris Fu sedikit terkejut, dan segera mengunci matanya padanya. Kamu kurang beruntung. Yang anteknya tidak baik, tapi itu dari keluarga malaikat. Wang Xian memandangnya dan terus berbicara dengan tenang. Istana Naga, Raja Naga. Chris memandang Wang Xian, dan segera menganalisis dari database bahwa wajah Wang Xian berubah. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, Lin Wenluo, bahwa kamu akan berlindung di Istana Naga. Kamu sangat bodoh, sangat bodoh. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Lin Wenluo, dan berkata dengan wajah penuh ejekan dan penghinaan. Kami hanya bekerja sama, Lin Wenluo menjawab dengan kosong. Tak perlu dikatakan, semua antek dari klan malaikat harus mati. Wang Xian berkata dengan ringan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju 14 malaikat pertempuran logam dalam sekejap. Sialan Raja Naga, melihat Wang Xian terbang menuju malaikat perang logamnya, wajah Chris Fu berubah drastis. Dia secara alami tahu kekuatan Wang Xian saat ini dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Cepat kembali. Dia berteriak keras pada malaikat perang logamnya, matanya sedikit merah. Dia melepaskan semua malaikat pertempuran logam untuk pamer ke Lin Wenluo. Tanpa diduga, Lin Wenluo yang bangga, yang selalu ingin melindungi kejayaan dunia teknologi, beralih ke Raja Naga. Ini membuatnya terlihat sangat malu. Bam! Kecepatan 14 malaikat pertempuran logam masih terlalu lambat untuk Wang Xian. Ini hanya memberi diri Anda sumber daya. Dia terbang ke depan sekelompok malaikat pertempuran logam, mengulurkan cakar naganya dan menangkapnya secara langsung. Setiap malaikat pertempuran logam hanya berukuran beberapa ratus meter, dan ditutupi oleh cakar naga, semuanya tertahan di tangan mereka. Tidak ada perlawanan sama sekali. Sialan Raja Naga. Chris Fu meraung dengan mata merah saat melihat pemandangan ini. Akumulasi penempaannya ratusan ribu tahun yang lalu juga menghabiskan harta yang diberikan kepadanya oleh keluarga malaikat, jadi semuanya hilang. Huff, kamu sedang mencari kematian. Wang Xian mendengus dingin saat mendengar raungannya, dan terbang langsung. Kecepatan yang mengerikan membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Retak, Wang Xian longklau meraih mekanisme Chris Fu dan menghancurkannya dengan paksa. Mekanisme di sekitarnya ditangguhkan tanpa perintah, tidak bergerak. Melihat situasi ini, Lin Wenluo menghela nafas lega, tetapi masih ada ekspresi khawatir di wajahnya. Raja Naga, aku khawatir tempat kita telah terungkap, dan kamu, Raja Naga, juga telah terungkap. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Wang Xian. Di dunia teknologi mereka, ada satu hal yang relatif kuat dan bahkan melawan langit, yaitu tubuh cloning. Setiap ilmuwan yang kuat di dunia ilmiah dan teknologi tidak mengetahui satu tubuh cloning, atau bahkan lusinan atau ratusan dari mereka. Mereka dapat melakukan berbagi informasi. Bahkan sampai batas tertentu, mereka lebih sulit dihancurkan daripada para penguasa ras puncak. Jika Anda ingin membunuh mereka, bahkan jika master dari peringkat ke-7 dan ke-8 mengambil tindakan, tingkat keberhasilannya tidak akan mencapai 50.
Ini milik kekuatan teknologi dunia teknologi mereka. Chris Fu belum mati, dan benua badai juga harus diungkap. Eksposur benua badai jelas bukan kabar baik bagi Wang Xian. Selain beritanya terungkap, Wang Xian juga bisa memiliki firasat bahwa anggota klan Phoenix dan malaikat yang kuat pasti akan menyerangnya. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Terobosan penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi masih membutuhkan banyak sumber daya. Jika Anda terus tinggal di sini selama beberapa juta tahun, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Taiji untuk menerobos ke alam dominasi urutan ke-6. Tapi setelah ditemukan sekarang, mungkin ada beberapa masalah. Kekuatanku sendiri belum mampu mengabaikan pusat kekuatan keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Dia merenung. Meskipun dikatakan bahwa hanya yang terkuat yang mendominasi alam tingkat ke-7 yang dapat memasuki alam semesta langit berbintang, namun sekarang Wang Xian bukanlah lawan saat bertemu dengan yang terkuat yang mendominasi alam tingkat ke-7. Di bawah pengepungan, Wang Xian juga akan sangat merepotkan. Secara khusus, jika lawan memiliki harta yang aneh dan kuat yang tidak dia ketahui, bahkan jika dia memiliki kartu haul untuk melarikan diri, tidak dapat dikatakan bahwa dia dapat menyelamatkan nyawanya 100%. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan sendiri ke tingkat dominasi ke-7, atau meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Jika piring naga Tai Chi dan mesin penggiling 5 elemen dipromosikan ke tingkat dominasi ke-6, maka dia dapat sepenuhnya bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari dominasi tingkat ke-7. Yang terakhir mungkin lebih cepat dari yang pertama. Bersiaplah untuk pergi, kerja sama kita bisa berakhir. Wang Xian berpikir sejenak, dan berkata kepada Lin Wenluo. Sekarang tempat ini terbuka, tidak perlu terus bekerja sama. Sangat sulit bagi Wang Xian untuk menempati tempat ini lagi. Bagus. Lin Wenluo juga mengangguk dengan penyesalan. Dia tidak memiliki latar belakang ras puncak, jadi tidak mungkin tinggal di sini. Dia tidak banyak bicara, dan mulai menyingkirkan pesawat ruang angkasa Meisha di sekitarnya dengan wajah menyesal. Wang Xian meliriknya, dan dengan lambaian tangannya, dia memeriksa ruang penyimpanan keles Fu. Hah! Saat dia melihat barang-barang di dalamnya, dia sedikit terkejut, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Di ruang penyimpanan Lin Wenluo, ada sejumlah besar meteorit logam. Jumlah meteorit logam ini bahkan beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat, lebih banyak dari yang telah dipanen Wang Xian dalam ratusan ribu tahun terakhir. Meteorit logam yang padat dan padat memancarkan aura yang tebal dan tajam, yang membuat matanya bersinar panas. Bagaimana situasinya? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak meteorit logam? Mata Wang Xian bersinar karena kegembiraan. Saat ini, dia tiba-tiba memikirkan kalimat yang dikatakan Chris Fu, bahwa dia berasal dari ujung meteorit. Akhir dari penerbangan meteorit, dia pergi ke sana, pada akhirnya, dan mencari meteorit logam dalam jumlah besar. Sebelum mereka datang, ada banyak meteorit logam yang tidak diambil oleh siapapun. Kebetulan ditemukan oleh Chris Fu. Ini bukan kesempatan kecil bagi siapapun, bahkan untuk balapan puncak. Itu benar-benar bantal saat aku tertidur. Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Begitu banyak meteorit logam, penggilingan besar 5 elemen, dan lempeng naga Taiji semuanya dapat dipromosikan ke tingkat dominasi ke-6. Bahkan atribut dari 5 elemen, mungkin masih banyak yang tersisa. Hehe, dia tersenyum dan memandang Lin Wenluo di samping Lin Wenluo, saya tidak tahu apa rencana Anda selanjutnya. Rencana, Lin Wenluo tiba-tiba mendengar kata-kata Wang Xian, dia sedikit termenung, dan memandangnya Raja Naga, saya tidak punya rencana untuk saat ini. Mungkin saya akan terus mencari tempat untuk melakukan penelitian. Dalam beberapa juta tahun, Anda mungkin memiliki celah dengan ilmuwan lain. Wang Xian menatapnya. Dan, berkata, dengan ringan, Hah? Raja Naga, apa maksudmu? Lin Wenluo menatapnya ketika dia mendengar kata-katanya. Bergabunglah dengan Istana Nagaku, bergabunglah atas nama dunia sains dan teknologi, aku dapat menyediakan apa yang kamu butuhkan. Kata Wang Xian, dengan lambaian tangannya, sejumlah besar meteorit logam muncul di sekelilingnya. Lin Wenluo sedikit terkejut saat melihat meteorit logam ini. Meteorit logam ini jauh lebih banyak daripada yang dikumpulkan dalam ratusan ribu tahun terakhir. Dan dia tahu bahwa logam-logam ini tidak dikumpulkan olehnya dalam ratusan ribu tahun terakhir. Ekspresinya berubah, dia tergerak, tetapi berjuang. Dengan kekuatannya, tidak terlalu mudah menemukan latar belakang balapan puncak. Selama dia berbicara, 12 balapan puncak akan memberinya cabang zaitun.
Namun alasan mengapa dia tidak ingin mengikuti perlombaan puncak adalah karena dia ingin mempertahankan dunia teknologi yang diciptakan oleh nenek moyangnya. Pikirkan, saya dapat membiarkan Anda mempertahankan status Anda di dunia teknologi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah anak perusahaan dari Istana Naga, dan saya akan memberi Anda sumber daya. 14 malaikat pertempuran logam ini dapat diberikan kepada Anda. Ketulusan saya harus lebih dari ras puncak. Setidaknya jika Anda bergabung dengan ras puncak, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan harta yang terlalu berharga. Wang Xian melanjutkan ke arahnya. Teknologi dalam dunia sains dan teknologi masih memainkan peran besar. Terlihat dari fakta bahwa ras teratas ingin merekrut mereka. Apalagi teknologi, kapal perang dan sejenisnya di dunia teknologi memang sangat dahsyat. Wang Xian merasa bahwa mereka dapat melengkapi klan Firehammer. Saat ini, perkembangan klan Firehammer di Istana Naga juga agak dibatasi. Klan Firehammer hanya bisa bertarung 2 level lebih tinggi, yang awalnya agak lemah, dan selain itu, mereka dibatasi dalam penempaan. Perubahan arah pembangunan sekarang diperlukan. Penempaan dan teknologi memiliki beberapa kesamaan, tetapi Anda dapat belajar darinya. Ketika Lin Wenluo mendengar kata-kata Wang Xian, dia melihat ke-14 malaikat perang logam, matanya sedikit panas. Dia menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat hanya satu binatang perang, tetapi kekuatan binatang perang hanya sebanding dengan salah satu malaikat perang logam. Di antara 14 Metal Battle Angels, ada satu level lebih tinggi dari itu, yang di luar keinginannya sebelumnya. Sekarang selama Anda menyetujui persyaratan Raja Naga, Anda bisa mendapatkannya. Dia sedikit tersentuh. Yang terpenting, dia mampu mempertahankan identitasnya di dunia teknologi. Oke, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Lin Wenluo setuju. Dia sekarang juga tahu bahwa mengandalkan dirinya sendiri, tidak mungkin meningkat dengan cepat. Bahkan mungkin tidak lama lagi 8 ilmuwan yang bergabung dengan ras puncak akan jauh lebih baik darinya. Kondisi yang diberikan oleh Raja Naga jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh ras puncak. Selain itu, Istana Naga saat ini juga sedang dalam tahap pengembangan, dan bergabungnya dia bisa dianggap sebagai keberadaan pahlawan pendiri. Dia merasa bahwa dia bisa mencobanya. Dengan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh Raja Naga, buat balapan puncak. Namanya, Dunia Teknologi. Pangeran ketiga masuk, 2 perintah pembunuhan ras puncak. Hehe. Oke, aku akan meminta seseorang membawamu kembali ke Istana Naga nanti, tetapi karena kamu telah bergabung dengan Istana Naga, kamu harus menandatangani kontrak sihir. Setelah tiba di Istana Naga, aku akan menyerahkan beberapa orang kepadamu, dan kamu akan mengajari mereka semua teknologinya. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, mereka juga akan menjadi milik dunia teknologi Istana Naga. Wang Xian tersenyum ketika mendengar persetujuan Lin Wenluo. Ketika Lin Wenluo mendengar kata-kata Wang Xian, matanya berkedip. Dia sedikit terkejut bahwa Raja Naga ingin mengembangkan teknologinya sendiri. Saya dapat menyampaikan pengetahuan yang saya tahu, tetapi saya tidak bertanggung jawab atas apakah mereka dapat menguasainya. Lagi pula, pengetahuan membutuhkan akumulasi dan eksperimen jangka panjang. Kata Lin Wenluo. Ya, Wang Xian mengangguk, menatap Usa yang ada di sampingnya. Anli akan datang menjemputmu nanti, aku akan menyerahkan masalah Lin Wenluo kepadamu. Itu Raja Naga. Usa segera mengangguk. Setelah Wang Xian memberi perintah, dia bergerak dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama sehari, dia berhenti. Dia tidak melepaskan diri dari meteorit benua badai, tetapi menemukan meteorit dan bersembunyi di dalamnya. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan berhadapan langsung dengan klan Phoenix dan klan Malaikat. Mulai tingkatkan. Melihat sumber daya logam di ruang penyimpanan, senyum muncul di wajahnya. Segera mulai tingkatkan penggilingan besar 5 elemen dan piring naga Tai Chi. Dengan bantuannya, kecepatan penyerapan akan meningkat ratusan kali lipat. Raja Naga orang pembawa sial, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, Gunung Suci Cahaya Keluarga Malaikat Alam Semesta Jiuyuan terletak di Gunung Suci khusus. Ada istana dan bangunan yang terbuat dari logam di atas gunung, yang terlihat sangat fiksi ilmiah. Di dalam istana, suara yang sangat marah terdengar. Seorang lelaki tua emas keluar dari kotak larutan nutrisi, matanya merah. Dia dipenggal oleh Raja Naga. Semua sumber dayanya, peluang besarnya, hilang. Bagi Chris Fu, setelah bergabung dengan keluarga malaikat dan memasuki alam semesta berbintang, peruntungannya meningkat. Terutama ketika dia menemukan peluang besar, peluang ini baginya hanyalah peluang besar. Dia menemukan tanah harta karun dengan sejumlah besar bahan logam yang sangat kuat.
Bahan logam ini, bahkan ras puncak pun iri. Baginya, itu adalah harta yang sangat besar. Karena itulah, setelah mendapatkan meteorit logam tersebut, ia langsung menyimpannya. Dia tidak berani mengambilnya kembali, karena begitu keluarga malaikat mengetahuinya, lebih dari setengah bahan logamnya akan diambil oleh keluarga malaikat. Jadi dia membawanya bersamanya sepanjang waktu. Seorang malaikat pertempuran dengan kekuatan 13 penguasa alam tingkat kedua yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Ditambah malaikat pertempuran yang mendominasi dunia Orde Ketiga. Ditambah dengan latar belakang keluarga malaikatnya, tidak ada yang bisa mengambil hartanya kecuali dia dipenggal oleh raksasa langit berbintang. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Naga. Raja Naga langsung memenggalnya, menghilangkan kesempatannya. Ini membuatnya sangat marah, dan niat membunuh di dalam hatinya tidak dapat ditahan sama sekali. Baginya, ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Bahan logam besar itu bisa memberinya dorongan besar. Sekarang semuanya hilang, hilang. Aku ingin Raja Naga itu mati, aku ingin Raja Naga itu mati. Dia meraung dengan gila, segera mengeluarkan otak kecerdasan kosmiknya, dan menyampaikan berita itu kepada orang-orang kuat dari klan malaikat, dan kepada pangeran ketiga dan yang lainnya. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan meneruskannya ke klan Phoenix. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia tetap tidak menyebarkan beritanya. Dia tahu bahwa pangeran ketiga memiliki permusuhan besar dengan Raja Naga dari Istana Naga. Pangeran ketiga akan memberitahu keluarga Phoenix. Hah? Pangeran ketiga, yang terletak di pintu masuk lorong dunia, sedikit mengernyit saat menerima pesan ini, matanya berbinar. Dia ragu-ragu sejenak, dan segera menyampaikan berita itu kepada keluarga malaikat yang kuat di alam semesta langit berbintang. Kekuatan pangeran ketiga hanya berada di tingkat ketujuh penguasa alam semesta. Meskipun ia adalah pangeran ketiga, namun kekuatan keluarga malaikat yang dapat mencapai tingkat ketujuh penguasa alam semesta bukanlah sesuatu yang dapat ia kirimkan. Dia hanya bisa menyampaikan berita, dan membiarkan beberapa orang kuat dengan hubungan baik mengambil tindakan untuk menghancurkan Raja Naga. Tentu saja, mereka masih ingin menduduki tanah harta karun benua badai. Raja Naga dari Istana Naga telah dipromosikan terlalu cepat, dan dia tidak dapat terus dipromosikan. Pangeran ketiga berdiri di sana, ragu-ragu selama lebih dari 10 menit, melihat ke samping. Tetua, aku akan pergi ke alam semesta berbintang. Dia akhirnya memutuskan untuk memasuki alam semesta berbintang sendiri, dan berkata kepada sesepuh di sampingnya. Hah, Pangeran ketiga, apakah kamu ingin memasuki alam semesta berbintang? Penatua itu sedikit terkejut dan menatapnya. Ya, aku harus mengurus sesuatu. Pangeran ketiga mengangguk dan menjawab. Oke, Pangeran ketiga, hati-hati. Penatua itu mengangguk dan tidak menghentikannya. Tidak perlu berhenti. Beberapa ahli waris yang luar biasa dari Raja Malaikat Cerah semuanya memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Sama seperti pangeran tertua, meskipun dia jatuh ke alam semesta langit berbintang, dia kini telah dibangkitkan. Pangeran ketiga juga memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Para tetua tidak akan menghentikan tindakan pangeran ketiga. Biarkan aku menghancurkan Raja Naga itu dengan tanganku sendiri. Dia terbang menuju langit berbintang dengan mata dingin. Sudah waktunya untuk menyingkirkan masalah ini. Wang Xian tidak tahu bahwa musuhnya Qing Jiang Shuofeng dan pangeran ketiga telah memasuki alam semesta berbintang. Dia tidak jauh dari benua badai, dan telah mempromosikan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi. Waktu berlalu hari demi hari, dan dia tidak terganggu sama sekali. Seluruh alam semesta langit berbintang begitu besar, dan itu adalah alam semesta yang aneh bagi pembangkit tenaga listrik alam semesta Jiuyuan, lebih sulit menemukan seseorang di sini daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Seiring berjalannya waktu, kabar baik terus berdatangan dari Dragon Palace. Pertama-tama, di tanah harta karun hati api, ada sekelompok praktisi atribut api yang kuat di Istana Naga yang berlatih di sana, di antara 1000 yang mulia tingkat puncak, 10 dari mereka telah mencapai terobosan dalam ribuan tahun. Menambahkan 10 selama ribuan tahun, kecepatan ini benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, ini juga mewakili teror di pusat Fire Heart Tracer. Tapi 2000 tahun kemudian, dua berita tiba-tiba sampai ke Wang Xian. Demikian pula, kedua berita ini juga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Klan Phoenix dan klan Malaikat mengeluarkan perintah pembunuhan di pelat batu komunikasi. Setiap murid dari ras apapun, murid manapun, bertemu dengan murid Istana Naga untuk memberitahu saya tentang keluarga Phoenix, dan akan mendapatkan setetes darah sperma Phoenix, murid dari sperma Phoenix,
tergantung pada tingkat murid yang ditemukan di murid Istana Naga, dan memberitahu Yang Mulia puncak murid Istana Naga, dan menghadiahkan esensi Phoenix tingkat pertama. Ketika saya bertemu dengan murid Istana Naga, saya memberitahu saya bahwa klan malaikat akan mendapatkan malaikat pertempuran di tingkat yang sama. Kedua berita itu tiba-tiba muncul di lempengan batu komunikasi. 5 elemen terobosan piring naga Taiji Gerindra besar. Klan Phoenix dan klan malaikat tiba-tiba mengeluarkan perintah pembunuhan di lempengan batu komunikasi, yang mengejutkan semua orang. Nyatanya, tidak ada cara lain bagi mereka untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Ribuan tahun telah berlalu sejak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix musnah. Selama ribuan tahun, mereka ingin menemukan Raja Naga, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukannya. Terutama setelah Phoenix Air Qingjiang memasuki alam semesta berbintang, itu adalah lalat tanpa kepala. Raja Naga membunuh 200 burung Phoenix api tingkat master mereka, tetapi di mana menemukannya? Alam semesta berbintang sangat besar, dan mereka masih belum tahu banyak tentangnya. Bagaimana mereka bisa membalas dendam dari Raja Naga itu? Temukan jarum di tumpukan jerami. Selama ribuan tahun, tidak ada berita tentang Qingjiang Water Phoenix dan anggota keluarga Phoenix yang kuat. Pangeran ketiga secara pribadi memasuki Starry Universe dan menghadapi masalah ini juga. Terlalu sulit untuk menemukan dan membunuh Raja Naga di alam semesta langit berbintang. Selain itu, Istana Naga, sarang lama Istana Naga, juga hilang sekarang. Ini membuat mereka sangat marah. Tanpa pilihan lain, pangeran ketiga bergabung dengan Qingjiang Suofeng, dan di bawah keputusan keduanya, mereka mengeluarkan perintah pembunuhan. Sialan, klan Phoenix dan klan Malaikat mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Istana Naga dan Raja Naga pada saat yang sama. Ini untuk sepenuhnya memusnahkan Istana Naga dan mereka, pertumbuhan Raja Naga akan sangat cepat, sangat menakutkan. Klan Phoenix benar-benar menghadiahkan esensi darah Phoenix. Jika Anda bertemu murid Istana Naga dan melapor kepada mereka, Anda akan diberi hadiah. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Siapapun yang bertemu murid Istana Naga dan melapor ke klan Phoenix, dari generasi ke-18 nenek moyang mereka hingga murid dan cucu mereka, semuanya akan mati mendadak. Tanda seru. Ribuan tahun yang lalu, Raja Naga mengambil tindakan untuk membunuh semua orang kuat dari klan Phoenix. Tindakan klan Phoenix dicerca oleh murid orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka mengeluarkan perintah pembunuhan, sekelompok murid kuat dari ras tingkat tinggi menyemprot keluarga Phoenix lagi di lempengan batu komunikasi, menyatakan dukungan mereka untuk Raja Naga dari Istana Naga. Banyak murid yang kuat bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melapor kepada murid Istana Naga ketika mereka bertemu dengan mereka. Kali ini, bahkan urutan pembunuhan keluarga malaikat sangat terpengaruh. Situasi ini dapat digambarkan sebagai yang pertama kali dalam sejarah. Sekelompok semut terkutuk. Pada saat yang sama, di depan benua badai, tempat ini telah ditempati oleh anggota klan malaikat yang kuat. Qingjiang Suofeng Huang melihat beberapa informasi di piring batu komunikasi, matanya penuh dengan kedinginan. Di samping, mata pangeran ketiga bersinar dengan kecemerlangan Raja Naga dipromosikan dengan sangat cepat. Untuk menghindari mimpi sepanjang malam, kita harus menghancurkannya secepat mungkin. Tanda seru. Pangeran ketiga mengangguk, dan terdiam beberapa saat tunggu beritanya. Meskipun sekelompok semut berteriak gembira di lempengan batu komunikasi, mereka tahu bagaimana memilih. Qingjiang Suofeng mengangguk, dan melirik ke arah benua badai. Aku akan pergi untuk berkumpul dengan anggota kuat lainnya dari klan Phoenix terlebih dahulu. Jika kamu memiliki berita dari pihakmu, tolong beritahu aku segera. Oke. Pangeran ketiga mengangguk dan berdiri di sana dengan tenang. Klan Malaikat dan klan Phoenix mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap seluruh Istana Naga. Wang Xian melihat kedua berita itu dengan tatapan dingin di matanya. Pesan itu dikirim oleh Perdana Menteri Turtle. Sekarang Istana Naga telah mencapai lebih dari 1 juta murid di puncak yang mulia. Beberapa murid telah memasuki alam semesta berbintang. Urutan pembunuhan dari dua ras puncak masih memiliki pengaruh besar di Istana Naga. Di pelat batu komunikasi, meskipun banyak murid yang kuat mengatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu klan Phoenix tentang berita murid Istana Naga, kemungkinan untuk memberitahu klan Malaikat sangat tinggi. Selain itu, beberapa murid yang kuat mungkin tidak memberitahu keluarga Phoenix. Lagi pula, remunerasi yang diberikan oleh keluarga Phoenix sudah cukup untuk membuat para murid dari ras tingkat tinggi menjadi kuat. Darah Phoenix. Murid Istana Naga mungkin sangat terpengaruh. Namun, Perdana Menteri Turtle telah memberitahu semua murid kuat Istana Naga tentang masalah ini, dan meminta mereka untuk memperhatikan keselamatan mereka sendiri.
Setelah penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi menerobos, aku akan bermain dengan kalian dua ras. Mata Wang Xian penuh dengan kedinginan. Selama lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen menerobos, maka dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa urutan ketujuh. Pada saat itu, kecuali dua ras puncak dapat mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang mendominasi dunia urutan ketujuh untuk menemukan dan mengepungnya. Kalau tidak, ingin membunuhnya adalah angan-angan. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian melihat mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi di depannya dengan senyuman di wajahnya. Paling lama ribuan tahun, mereka akan mampu mencapai titik mendominasi dunia urutan ke-6. Terobos secepat mungkin. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian mulai membantu lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen untuk meningkat. Ribuan tahun berlalu dengan cepat, dan gelombang energi yang kuat berdampak pada lingkungan sekitar. Batu kilangan besar yang memancarkan kekuatan dari 5 elemen, dengan 5 pola naga di atasnya, perlahan berputar. Di sampingnya, piringan naga yin yang Tai Chi juga berputar, memancarkan kekuatan cahaya dan kegelapan. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Terobosan. Akhirnya menerobos lagi. Penggilingan besar 5 elemen dan panci naga Tai Chi semuanya telah dipromosikan ke tingkat dominasi ke-6. 2 harta, plus dirinya sendiri, plus 4 klon hantu, plus elf pendamping. Kekuatannya saat ini cukup untuk langsung membunuh keberadaan yang mendominasi dunia urutan ke-6. Dengan kekuatan saat ini, kita dapat bertemu dengan semua ras puncak. Wang Xian merasakan kekuatan penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, dan tersenyum di wajahnya. Matanya sedikit berkedip, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi, melihat semua jenis informasi, dan merencanakan di dalam hatinya. Benua badai ditempati oleh klan malaikat. Mereka harus memiliki beberapa pengaturan dan tidak bisa pergi ke sana. Sekarang Starry Universe telah menemukan beberapa tanah harta karun lainnya satu demi satu. Meskipun mereka belum mencapai tingkat tanah harta karun hati api, mereka masih sangat berharga. Namun, ada cara lain. Gumamnya, Perdana Menteri Turtle, bagaimana situasi milenium saat ini? Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke Perdana Menteri Turtle. Raja Naga, saat ini kami memiliki sekitar 500.000 murid Istana Naga memasuki alam semesta bintang. Dalam 1000 tahun terakhir, lebih dari 100 murid telah dipenggal oleh orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Hah? Mata Wang Xian berkedip sedikit. Selama lebih dari 1000 tahun, lebih dari 100 murid Istana Naga mati di tangan mereka, jumlah ini tidak banyak. Anda tahu, ini adalah murid dari tingkat puncak yang mulia. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 100 murid dari alam mulia meninggal, dan kecepatan kematian tak tertahankan bahkan untuk ras puncak. Biarkan semua murid berhati-hati, terutama mereka yang telah menembus ranah dominasi. Wang Xian mengirim pesan, menantikan. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat terbang menuju kejauhan. Kali ini, dia terbang menuju tempat yang lebih dalam dari alam semesta berbintang. Saat terbang, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mencari beberapa informasi. Level 1 Dang Rosefield, ini dia. Wang Xian dengan cepat terbang ke area terdekat dengan mata tertuju padanya. Bidang berbahaya tingkat pertama dibagi oleh para murid yang kuat di lempengan batu komunikasi. Yang disebut medan berbahaya tingkat pertama adalah medan yang mendominasi raksasa langit berbintang tingkat pertama. Saat ini bidang ini jauh lebih aman karena disapu oleh orang-orang kuat dari ras puncak, yang membuat banyak murid dari orang-orang kuat dari ras tingkat tinggi masuk dan mencari peluang. Perlombaan puncak memusnahkan raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat pertama, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mencari di setiap sudut seluruh domain. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkan harta karun. Dalam ratusan ribu tahun ini, beberapa orang kuat memperoleh anak dari raksasa langit berbintang yang mendominasi dunia Orde Pertama. Anak jenis ini memiliki kekuatan untuk tumbuh ke ranah dominasi. Ini tidak diragukan lagi merupakan peluang besar bagi mereka yang mendapatkan anaknya. Wang Xian terbang di alam semesta berbintang dengan cepat dibandingkan dengan alam semesta Jiuyuan, alam semesta berbintang masih terlalu sepi. Jumlah makhluk hidup sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jiuyuan Universe. Setelah terbang selama beberapa bulan, dia sampai di depan sekelompok planet hidup. Sumber daya di planet yang hidup telah diambil oleh murid kuat lainnya. Dia mengeluarkan lempengan batu komunikasi dan mengirim pesan ke keluarga malaikat. Temui lebih dari selusin murid Istana Naga. Sama seperti Wang Xian memburu dan membunuh orang-orang kuat dari keluarga malaikat dan Phoenix. Dia masih menggunakan metode ini.
Bukankah itu berarti jika seorang murid Istana Naga memberitahu Anda, Anda bisa mendapatkan hadiah? Bagaimana kalau aku memberitahumu beritanya sendiri? Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung memasuki planet yang hidup, dan nafas naga terpancar keluar. Nafas ini sangat lemah, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat master dapat dengan mudah merasakannya. Masuk ke dalam, dia menunggu dengan tenang. Di lempengan batu komunikasi, ada pesan dari keluarga malaikat yang kuat, dan mereka akan segera bergegas. Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi, ada lebih dari selusin murid dari klan Istana Naga. Memburu mereka bukanlah keuntungan kecil. Pada saat yang sama, dalam kehampaan, 3 malaikat terbang dengan cepat, dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Hari ini, klan malaikat mengeluarkan perintah untuk menghancurkan Istana Naga. Selama lebih dari 1000 tahun, mereka memburu banyak orang kuat di Istana Naga. Mereka menemukan bahwa semua murid Istana Naga yang memasuki alam semesta berbintang memiliki kekuatan puncak yang mulia. Dan mereka semua adalah spesies naga puncak atau naga murni. Mayat ras puncak itu sendiri adalah harta yang sangat berharga. Selain itu, mereka sering memiliki sumber daya yang dipanen di alam semesta langit berbintang, yang membuat semua malaikat yang kuat sangat senang memburu dan membunuh para murid Istana Naga. Lagi pula, para murid kuat dari ras puncak lainnya, mereka tidak bisa berburu dan membunuh secara sembarangan. Hehe, memang, membunuh seorang murid Istana Naga setidaknya sebanding dengan pencarian kita selama puluhan ribu tahun. Seorang malaikat berkata dengan senyum di wajahnya. Mereka mengepakkan kedua belas sayapnya dan terbang dengan cepat. Sebulan kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Menurut posisi lempengan batu komunikasi, ada di sini. Di mana orang yang memberitahu itu? Seorang malaikat melihat informasi lokasi di lempengan batu komunikasi, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Aku merasakan nafas naga. Seorang malaikat berkata dengan ringan, melihat posisi selusin planet yang hidup. Pergi, ayo kita ke sana dulu. Kata bidadari terakhir sambil terbang lurus ke depan. Hati-hati, seharusnya ada eksistensi tingkat master di Istana Naga. 2 malaikat lainnya mengingatkan dan terbang. Haha, kecepatan promosi Istana Naga memang menakutkan, tapi kita memiliki pasukan malaikat, bahkan jika kita bertemu dengan naga yang mendominasi alam, kita bisa menekannya. Malaikat di depan berkata dengan percaya diri. Hehe. Namun, begitu kata-katanya jatuh, tawa tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Wosh! Pada saat ini, mereka melihat posisi di depan mereka, dan sesosok muncul dari udara tipis. Sosok muda itu menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Melihat kemunculan tiba-tiba ini, pupil mata ketiga malaikat sedikit menyusut, dengan ekspresi serius di wajah mereka. 3 sampah yang mendominasi alam tingkat pertama. Sungguh mengecewakan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan enteng. Siapa kamu? Seorang malaikat menatap Wang Xian dengan ekspresi yang berubah. Ketika dia menanyakan kalimat ini, dia menebak di dalam hatinya. Akulah yang memberitahumu, kata Wang Xian, sosoknya berkedip lagi. Detik berikutnya, dia hanya berjarak 10 meter dari ketiga malaikat itu. Tidak bagus. Ups, kamu adalah Raja Naga. Ketiga malaikat itu tampak ngeri saat melihat kecepatan yang mengerikan. Dia adalah Raja Naga, pasti Raja Naga, cerdas. Jadi, kamu akan mati, Dementor. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum tipis. Semburan energi menghantam pikiran mereka secara langsung. Demensia. Awalnya, kemungkinan untuk berhasil menggunakan kekuatan penghancur jiwa pada balapan puncak sangat rendah. Karena mereka, sebagai ras puncak, memiliki perlindungan khusus dalam jiwa mereka. Namun, ketiga malaikat ini masih terlalu lemah untuk Wang Xian. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Kegilaan itu berhasil, dan ketiga malaikat itu berdiri di depannya dengan lamban. Berapa banyak ahli dari keluarga malaikatmu yang mendominasi dunia urutan ke-7 telah memasuki alam semesta langit berbintang? Di mana mereka sekarang? Wang Xian mengajukan pertanyaan, menatap mereka dengan mata berkedip. 25 orang dewasa kita yang mendominasi alam tingkat ke-7 telah memasuki alam semesta langit berbintang, beberapa dari mereka berkultivasi di Pulau Inti Cahaya, beberapa di bidang aurora, dan beberapa sedang mencari peluang. Di bawah mantra, ketiga malaikat cahaya berbicara apa yang mereka ketahui. 25 orang kuat yang mendominasi alam urutan ke-7. Apakah ini dasar dari keluarga malaikat?
Wang Xian mengerutkan kening keras ketika mendengar kata-katanya. Jumlah ini benar-benar melebihi harapannya. Di mana pulau nuklir cahaya? Wang Xian terus bertanya pada tiga malaikat terang. Wang Xian dari domain Aurora tahu bahwa itu adalah domain khusus yang dipenuhi dengan terang dan gelap, dan itu adalah surga bagi para praktisi atribut terang dan gelap. Adapun pulau nuklir ringan, dia tidak tahu lokasinya. Pulau inti cahaya ada di alam semesta langit berbintang. Kami memiliki peta di sini dengan tanda di atasnya. Ini adalah tanah harta karun yang diperoleh keluarga malaikat kami. Ini sangat bermanfaat bagi malaikat terang kami. Tiga malaikat terang menjawab. Titik. Wang Xian sedikit mengangguk. Selain itu, Anda mengirim pesan mendesak untuk meminta bantuan dari orang-orang kuat dari klan malaikat Anda, mengatakan bahwa Anda telah dikepung oleh orang-orang kuat dari Istana Naga. Anda telah menemukan jebakan. Orang-orang yang mengepung Anda lebih dari selusin penguasa Istana Naga dari alam tingkat pertama dan keberadaan tingkat kedua. Wang Xian menunjuk ke malaikat di tengah, dan memerintahkan ke arahnya. Titik. Ya, malaikat itu mengangguk secara mekanis, dan segera mengirimkan pesan mendesak. Bagus sekali, kamu bisa mati. Melihat bahwa dia telah mengirim pesan, Wang Xian mengayunkan tangannya dan membunuh ketiga malaikat itu secara langsung. Ketiga malaikat itu dengan mudah dimusnahkan bahkan tanpa melepaskan Battle Angel. Wang Xian memejamkan mata, menyerap beberapa informasi di benak mereka, dengan senyuman di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, tubuh malaikat terbang di atas gudang harta karun. Setelah dia membukanya, dia mengeluarkan sebuah peta. Peta ini digambar oleh keluarga malaikat, dan itu adalah tempat yang telah mereka jelajahi. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar terang. Peta ini puluhan kali lebih detail daripada yang ada di lempengan batu komunikasi hari ini. Selain peta ini, ada beberapa sumber daya, dan beberapa malaikat perang. 3 malaikat dan 12 malaikat pertempuran. Setelah pesan terkirim, Wang Xian tidak pergi, melainkan menunggu di sini. 3 malaikat diserang oleh murid-murid Istana Naga, dan mereka kehilangan kontak setelah mengirimkan pesan terakhir dengan mendesak. Pada saat yang sama, mereka berada di sebuah pulau yang sangat besar. Pangeran ketiga duduk bersila di atas bola yang memancarkan kekuatan cahaya dan berlatih dengan mata tertutup. Di sampingnya, seorang malaikat melapor kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga membuka matanya dan bertanya, pesan apa yang kamu kirim? Menurut pesan yang dikirim oleh murid itu, dia mengatakan bahwa mereka disergap oleh Istana Naga. Ada lebih dari selusin Master Kosmik di alam Orde Pertama dan Master Orde Kedua di Istana Naga menyergap mereka. Setelah pesan ini dikirim, vitalitasnya menghilang. Dia seharusnya dipenggal oleh orang kuat Istana Naga. Malaikat melaporkan. Titik. Lebih dari selusin Master Kosmik dari alam tingkat pertama, dan satu Master dari alam tingkat kedua. Mata pangeran ketiga berbinar ketika mendengar kalimat ini. Istana Naga memang melahirkan Master yang kuat dari Realm of Dominion, dan jumlahnya cukup banyak. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan matanya bersinar terang kirim Tuan kuat yang memerintah peringkat keempat dan kelima untuk melihatnya. Jika Anda dapat menemukan orang kuat di Istana Naga, semua spesies naga akan dibunuh, dan naga ras murni akan menekan mereka. Selama mereka dapat menekan mereka, pangeran ini akan memberi Anda hadiah besar. Itu pangeran ketiga. Malaikat itu mengangguk dan segera menjawab. Titik. Selain itu, di masa depan, seseorang akan menyampaikan pesan dari para murid Istana Naga, dan mengirim master yang kuat di atas tingkat kedua untuk memburu mereka. Pangeran ketiga melanjutkan perintah. Ya, malaikat itu terus menjawab. Pangeran ketiga duduk di sana bersila, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia ragu sejenak, dan mengirim pesan ke King Jiang Su Feng Huang. Istana Naga telah melahirkan banyak pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam, dan seharusnya ada banyak naga murni. Ini mungkin kesempatan bagi kita. Setelah pesan dikirim, dia menunggu dengan tenang. Bagi kami, ini memang kesempatan, dan saya akan memperhatikannya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan datang, dan pangeran ketiga melihatnya, dengan senyum tipis di wajahnya. 3 orang kuat dari keluarga malaikat kami disergap di posisi depan. 1 bulan kemudian, dalam kehampaan di alam semesta berbintang, 6 atau 7 orang kuat dari keluarga malaikat terbang. Pemimpinnya adalah orang kuat yang memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta urutan kelima. Sisanya juga berada di atas ranah dominasi Orde Kedua. Kamu bilang musuh yang diprovokasi oleh pangeran ketiga, kita harus menghadapinya sekarang, sungguh. Oke, mari kita tidak membicarakan masalah pangeran ketiga. Sekarang pangeran ketiga telah datang ke alam semesta langit berbintang secara langsung, hanya untuk menyingkirkan Raja Naga itu.
Ketujuh malaikat berkata di mulut mereka, terbang ke posisi depan, melayang-layang dan melihat sekeliling. Aku bisa merasakan bahwa tiga lelaki kuat dari keluarga malaikat kita menghilang di sini. Mari kita kembali dan melihat lelaki kuat di Istana Naga. Di tengah, malaikat terkuat yang mendominasi alam Orde Kelima berkata dengan enteng. Ya, di samping, seorang malaikat mengangguk dan mengeluarkan cermin. Itu benar-benar datang. Pada saat ini, di planet yang hidup di depannya, Wang Xian melihat tujuh malaikat, merasakan kekuatan mereka, dan tersenyum di wajahnya. Membunuh mereka adalah keuntungan kecil. Wow! Dengan gerakan tubuhnya, dia tiba di belakang tujuh bidadari dalam sekejap. Bas! Semburan energi menyelimuti mereka dalam sekejap. Tidak bagus. Malaikat yang menguasai dunia urutan kelima adalah yang pertama bereaksi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Terlalu lambat, sebuah suara ringan masuk ke telinga mereka, membuat hati ketujuh malaikat itu berdegup kencang. Saat berikutnya, cakar naga Wang Xian langsung mencengkeram malaikat yang menguasai alam tingkat kelima, dan mencengkeramnya dengan keras. Jeritan itu terdengar seketika, tetapi Wang Xian merasakan kekuatan cahaya, dan melesat ke samping dalam sekejap. Detik berikutnya, seorang malaikat yang memerintah dunia urutan kelima tanpa lengan muncul di sampingnya. Ada juga harta penyelamat jiwa yang kuat. Wang Xian melihat sosok itu menghilang seketika, dan energi mengerikan menyelimutinya lagi. Raja Naga, ini kamu, ini jebakan. Malaikat itu meraung ketakutan di wajahnya. Kamu dapat menebaknya, tetapi jika kamu akan mati, kalian bertiga pangeran harus disalahkan. Balas dendamku hanyalah permulaan. Wang Xian berkata dengan ringan. Boom! Ketika suara Wang Xian jatuh, gelombang energi langsung menyelimutinya, dan kekuatan penghancur dalam energi itu secara langsung menyebabkan tubuhnya runtuh. Malaikat yang menguasai tingkat kelima mengeluarkan teriakan putus asa lainnya. Kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menyingkirkan mayat itu dengan ringan, dan memandangi 6 malaikat lainnya. Lari! Keenam malaikat lainnya meraung ketakutan dan putus asa, ingin segera melarikan diri. Tubuh salah satu bidadari perlahan menghilang, ternyata ada harta karun yang bisa kabur seketika. Wang Xian melihat, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan angin dan guntur langsung menimpa tubuh mereka. Ledakan. 5 malaikat langsung terluka parah dan tewas dalam angin yang mengerikan dan ledakan guntur. Satu-satunya yang tersisa, setelah memuntahkan sedikit darah, menghilang. Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Wang Xian tersenyum mengejek. Dia bisa merasakan bahwa malaikat terakhir yang melarikan diri berjarak 10 menit darinya. Dia tidak perlu 10 menit, meskipun naga dunia bawah mengejar. Sayap suci tanpa awal di belakang Wang Xian tertutup, dan kekuatan gelap keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya perlahan menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian menggunakan hukum ini untuk mengejar naga dunia bawah. Namun pengejaran naga hitam berbeda dengan transformasi naga hitam. Setelah transformasi naga hitam, dia bisa langsung datang ke tempat klon hantu gelap berada, menggantikan klon hantu-hantu. Dan naga dunia bawah mengejar, tapi selama dia menyuntikkan energinya sendiri ke tubuh musuh, dia bisa langsung datang ke sisi musuh. Dalam kehampaan yang sama, malaikat yang melarikan diri yang memerintah alam tingkat keempat terengah-engah, matanya dipenuhi dengan kengerian dan kegembiraan selama sisa hidupnya. Sialan, Raja Naga itu sangat menakutkan. Bagaimana pangeran ketiga memprovokasi musuh seperti itu? Dia mengutuk dengan malu, dan menggerakkan tubuhnya, siap untuk melarikan diri. Tapi segera setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap posisi di sampingnya dengan tidak percaya. Di sampingnya, sesosok perlahan mengeras. Yaitu, Raja Naga Istana Naga. Kok bisa? Teriaknya tak percaya. Kakak. Tapi dia tidak diizinkan untuk mengambil tindakan apapun, lehernya dicekik, dan segera melompat. Aku tidak bisa melarikan diri. Dementor. Wang Xian mengerahkan kekuatan demensia, tubuhnya gemetar, dan pupilnya mulai mengendur. Sentuh. Beberapa menit kemudian, Wang Xian melambaikan tangannya, membunuhnya dan memasukkannya ke dalam sarang. Panennya lumayan. Apalagi, beberapa anggota klan malaikat yang kuat agak tidak puas dengan soal pangeran ketiga, haha. Dia tersenyum di wajahnya, menyerap informasi yang diperoleh Dementor, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Klan malaikat menentang Istana Naga tanpa alasan, yang masih membuat beberapa pembangkit tenaga listrik di alam dominasi tidak senang. 7 malaikat, tingkat kelima dari penguasa tertinggi,
mayatnya dapat membawa 100.000 eksistensi tingkat puncak yang terhormat ke Istana Naga. 100.000, jumlahnya sangat besar. Selain itu, ada beberapa sumber daya, beberapa harta, dan 3 harta bawaan. Ada harta bawaan yang sangat berguna, cermin dengan atribut cahaya. Dimungkinkan untuk melacak kembali apa yang terjadi di suatu ruang, dan untuk mengejar makhluk yang dilacak. Ini adalah harta bawaan tambahan, sebanding dengan kemampuan mengejar penyihir yang kuat. Maka saatnya untuk pindah ke tempat lain, dan saatnya untuk pindah ke keluarga Phoenix. Wang Xian bergerak maju dan terbang ke depan dengan kecepatan yang menakutkan, dengan cepat menghilang ke langit berbintang. Ketika 7 orang kuat dari klan malaikat jatuh, klan malaikat segera mendapat kabar tentang kejatuhan mereka. Ini membuat beberapa pria kuat dari keluarga malaikat sedikit mengernyit. Mereka melaksanakan perintah pangeran ketiga, dan mereka seharusnya berhubungan dengan Raja Naga dari Istana Naga. Mungkin mereka dibunuh oleh Raja Naga. Dari Istana Naga, beberapa malaikat yang memerintah alam tingkat ketujuh berbicara di atas lempengan batu komunikasi dan menyampaikan berita itu kepada pangeran ketiga. Hah! Ketika pangeran ketiga mendapatkan informasi ini, ekspresinya sedikit jelek. 7 pria kuat dari keluarga malaikat terbunuh. Di antara mereka juga ada eksistensi yang mendominasi alam tingkat kelima. Dan 70% dari kematian mereka dilakukan oleh Raja Naga. Raja Naga bermusuhan dengan klan malaikat karena pangeran ketiganya. Bagaimanapun, itu adalah kesalahannya. Sial, bunuh Raja Naga itu secepat mungkin. Pangeran ketiga meraung karena malu. Dia juga bisa merasakan ketidakpuasan terhadapnya dari beberapa anggota keluarga Angel yang kuat. Meskipun dia adalah pangeran dari klan malaikat, pengaruhnya di klan malaikat tidak sebaik seorang tetua. Keturunan beberapa tetua, beberapa orang kuat lainnya, dan bahkan malaikat kegelapan secara alami sedikit tidak senang karena dia memprovokasi musuh dan melibatkan keluarga malaikat. Wang Xian tidak tahu bahwa pangeran ketiga sudah sangat marah saat ini. Menurut peta yang diperolehnya, dia terbang jauh selama beberapa bulan, dan ketika dia mencapai puncak meteorit, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke keluarga Phoenix. Demikian pula, informasi ini untuk memberi mereka informasi tentang pembangkit tenaga Istana Naga sebagai pembangkit tenaga ras tingkat tinggi di alam semesta. Setelah mengirimkannya, Wang Xian mulai menunggu dengan tenang. Apa yang terjadi pada klan malaikat tidak diketahui oleh klan Phoenix. Tidak mungkin bagi klan malaikat untuk mengatakan bahwa orang kuat di pihak mereka dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga, jadi mereka akan menyebarkan berita, atau memberitahu klan Phoenix. Mereka akan merahasiakan hal semacam ini. Setelah dia menyampaikan kabar tersebut, klan Phoenix dengan cepat mengirim orang yang kuat. 2 Phoenix yang menguasai tingkat kedua alam semesta, dan 2 Phoenix air. Lebih dari 10 hari kemudian, Wang Xian melihat penampakan kedua burung Phoenix air ini, dan terbang dalam sekejap untuk menangkap jiwa mereka. Phoenix air, yang mendominasi alam tingkat kedua, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mengikuti pola yang sama, kedua Phoenix air ditangani, dan Wang Xian tetap memerintahkan mereka untuk mengirim pesan ke klan. Sebuah pesan yang disergap oleh pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Perbedaannya adalah mereka mengatakan bahwa mereka diserang satu sama lain, dan sekarang mereka masih berjuang. Tunggu, kami akan segera mengirim orang kuat terdekat untuk mendukungmu, dan bunuh orang-orang terkutuk itu di Istana Naga. Sebuah pesan segera datang dari klan Phoenix. Sangat bagus, bunuh pembangkit tenaga Istana Naga saya. Saya ingin melihat, siapa yang membunuh siapa. Wang Xian melihat pesan yang dikirim oleh pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Kali ini, dia ingin bermain dengan baik dengan klan Phoenix. Memiliki seni menghasut jiwa, Wang Xian dapat memperoleh banyak informasi tentang mereka. Dengan informasi ini, dia ingin melihat siapa yang membunuh siapa. Selama lebih dari 1000 tahun, mereka membunuh lebih dari 100 murid Istana Naga. Tapi dia hanya perlu membunuh 2 master dari dunia Orde Kedua untuk menghasilkan uang. Dia ingin melihat, siapa yang pertama kali tidak bisa bertahan pada akhirnya. Bersikaplah realistis dalam berakting, serang aku. Wang Xian memerintahkan ke arah 2 burung Phoenix yang dikendalikan oleh Soul Dementor. Di sini, di langit berbintang ini, aku sudah bisa merasakan nafas pembangkit tenaga listrik keluarga Phoenix kita. Dalam kehampaan, lebih dari selusin burung Phoenix terbang ke sisi ini dengan cepat. Ada 3 jenis Phoenix, Phoenix emas, Phoenix air, dan Phoenix api. Lebih dari selusin Phoenix terbang menuju sisi ini dengan cepat. Segera, mereka melihat 7 atau 8 naga ilahi mengepung 2 orang kuat dari klan Phoenix mereka. Seluruh ruang diselimuti naga,
dan 2 orang kuat dari klan Phoenix berjuang untuk mendukung mereka. Hah? 2 pria kuat dari keluarga Phoenix kita terjebak. Seekor burung Phoenix air menatap medan perang di depannya, matanya terpaku, memperlihatkan tatapan dingin di matanya. Bisakah kamu melihat kekuatan naga itu dengan jelas? Seekor burung Phoenix api berkata, mengerutkan kening dan melihat ke depan. Aku tidak bisa mendeteksinya secara khusus, tetapi menurut energi Yisan, itu juga harus mendominasi alam Orde kedua. Ambil tindakan dan hancurkan kelompok naga ini. Benda yang mencari kematian berani menyergap keluarga Phoenix kita yang kuat. Seekor burung Phoenix emas meraung dengan niat membunuh. Hancurkan orang-orang kuat Istana Naga, Raja Naga berani membunuh semua orang kuat dari klan Phoenix kita dan biarkan mereka mati. Selusin burung Phoenix bergegas menuju medan perang tanpa ragu sedikitpun. Hehe, di medan perang, Wang Xian menggunakan energinya untuk memadat menjadi naga, mengepung 2 burung Phoenix yang telah dia tangkap. Melihat penyelamatan mereka datang, seringai muncul di wajahnya. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, dia langsung memenggal kedua burung Phoenix itu, dan kekuatan pemusnah dari 5 elemen menyapu ke arah selusin burung Phoenix. Hah? Apa? Tidak bagus. Perubahan mendadak di medan perang membuat selusin burung Phoenix yang terbang untuk mendukung mereka sedikit terkejut, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Merasakan energi dari serangan ini dan 2 burung Phoenix yang langsung musnah, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Ini penyergapan, lari. Seekor burung Phoenix emas yang menguasai alam tingkat kelima meraung ngeri, mengepakkan sayap emasnya, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Hancur. Ayo kita semua tetap di sini. Sayap suci tanpa awal Wang Xian mengipasi, dan langsung muncul di belakang mereka. Dengan lambaian tangannya, mesin penggiling 5 elemen menyelimuti mereka. Penggilingan besar 5 elemen, yang telah mencapai ranah dominasi urutan ke-6, segera tumbuh lebih besar, menutupi langit lebih dari selusin burung Phoenix api. Kekuatan dan pengaruh yang dipancarkan oleh batu kilangan yang menakutkan itu membuat selusin burung Phoenix putus asa. Itu Raja Naga dari Istana Naga, itu Raja Naga. Lebih dari selusin Phoenix api merasakan energi putus asa yang datang dari atas, dan merasakan kekuatan pemusnahan membasuh tubuh mereka, dan Phoenix emas terbakar ketakutan untuk melawan ini. Dan di sekelilingnya, 7 atau 8 burung Phoenix kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Hanya beberapa dari mereka yang mendominasi peringkat ke-4 dan ke-5 yang mendukung mereka. Itu benar, ini aku. Wang Xian mencibir, dan dengan menekan telapak tangannya, pabrik 5 elemen di atas langsung jatuh. Ah! Klan Phoenix kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tangisan yang menyedihkan terdengar, tetapi Wang Xian tidak bergerak sama sekali. 5 burung Phoenix terakhir dengan mudah dipenggal olehnya. Hah! Tapi segera, dia menyadari bahwa beberapa burung Phoenix melewati harta yang menyelamatkan jiwa dan tidak mati sepenuhnya. Mereka seharusnya dihidupkan kembali di suatu tempat. Induksi ini berasal dari kekuatan sayap suci tanpa pemula. Kunci kosong dari sayap suci tanpa pemula dapat memberinya perasaan samar. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan kebangkitan burung Phoenix. Memenggal kepala 2 burung Phoenix yang menguasai alam urutan ke-5 dan 4 alam dunia, panen kali ini tidak murah. Dia menyingkirkan mayat itu, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke satu arah. Kali ini, 2 ras puncak harus bisa menebak sedikit tentang aksi klan Malaikat dan klan Phoenix. Mungkin sulit untuk berburu dan membunuh pembangkit tenaga dari 2 ras puncak dengan cara ini. Dia harus sebaliknya. Kicau, kicau, kicau. Pada saat yang sama, terletak di alam semesta Jiuyuan, sebuah lapangan suci yang tertutup rapat dengan pohon ara, api, sungai, dan gunung emas, semuanya memancarkan energi yang agung. Di pohon Sicamore yang suci, seekor Phoenix api muda muncul dari cangkangnya, berteriak dengan marah. Phoenix api ini tampak seperti baru saja lahir, tetapi pupilnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dengan lambaian sayapnya, otak kosmik muncul, dan dia segera mengirim pesan. Wow, segera, Phoenix api yang sangat besar terbang, melayang di atas Phoenix api. Penatua, Raja Naga yang membunuhku. Itu adalah Raja Naga. Penyelamat dari alam semesta berbintang adalah jebakan Raja Naga dari Istana Naga. Selusin orang kuat kita dibunuh oleh Raja Naga. Penatua Huo Feng Huang mengangguk dengan tatapan dingin di matanya. Berburu dan membunuh orang-orang kuat dari klan Phoenix dan Malaikat, Wang Xian sudah memikirkan keberadaan seperti apa yang akan dihadapi Istana Naga di masa depan. Tapi sejak dia pindah, dia tidak menyesal. Dia terbang cepat di alam semesta berbintang. Sasaran,
Bidang Aurora. Bidang Aurora adalah tanah harta karun lain yang ditemukan oleh murid-murid yang kuat di Jiuyuan Universe, meskipun tidak sekuat tanah harta karun hati api, itu juga merupakan tanah harta karun untuk budidaya pembangkit tenaga atribut terang dan gelap. Wang Xian mendapat beberapa berita berdasarkan ingatan di benak para malaikat yang kuat. Ada murid yang kuat dari keluarga malaikat, berlatih di sana. Dalam hal kebencian, klan malaikat berada di depan klan Phoenix. Selama ini, Pangeran ketiga mengirim bawahannya untuk menangani Istana Naga. Bidang Aurora sudah berada di tempat yang relatif dalam di alam semesta berbintang. Wang Xian membutuhkan beberapa tahun terbang sebelum mencapai bagian depan medan laser. Ini adalah bidang langit berbintang yang sangat istimewa, penuh dengan meteorit khusus. Meteorit ini memancarkan energi khusus, dan energi setiap meteorit tidak sama. Karena tumbukan energi khusus, perubahan khusus telah terjadi di langit berbintang ini. Cahaya di sini tampak nyata, dengan cahaya hitam dan cahaya putih. Dua jenis cahaya menjalin seluruh ruang. Dan kedua jenis cahaya ini milik kekuatan sebenarnya dari terang dan gelap. Sinar ini dapat diserap, yang sebanding dengan menyerap langsung batu dewa untuk